Keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan di dalamnya di antara bentuk karunia Allah kepada para hamba-Nya adalah Allah telah menjadikan musim-musim ketaatan untuk mereka. Di musim-musim ketaatan tersebut, pahala kebaikan dilipat gandakan, derajat ditinggikan, dan banyak dosa dan kemaksiatan diampuni. Maka, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berhasil memanfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan berbagai ketaatan dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa. Semoga dengan semua itu Allah berkenan melimpahkan rahmat dan pahalanya secara berlipat ganda kepada dirinya di musim kebaikan tersebut dan menghapus berbagai dosa dan kesalahan seusai musim kebaikan itu berlalu meninggalkan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kaum muslimin untuk cermat dan pandai memanfaatkan momen-momen penting untuk beramal secara maksimal. Dan jangan menyia-nyiakannya, agar tidak menyesal di kemudian hari nanti. Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada seseorang dengan bersabda kepadanya, yang artinya, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lain. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Saat sehatmu sebelum saat sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadits riwayat Al-Hakim. Dari hadits ini, kita bisa menganalogikan pensikapan kita terhadap datangnya musim kebaikan. Kita disunahkan untuk betul-betul memanfaatkan musim kebaikan tersebut agar tidak lewat begitu saja mengingat begitu berharganya musim kebaikan ini dan waktunya sangat terbatas. Keutamaan bulan Zulhijjah. Jamaah rahimakumullah. Salah satu musim kebaikan yang sangat utama dalam syariat Islam adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah memuliakan bulan Zulhijjah dengan melebihkan bulan ini dibanding bulan yang lain dengan menjadikannya sebagai salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan 4 bulan haram yang dimaksud dalam ayat ini adalah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Beliau juga berkata, janganlah kalian mensalimi diri sendiri dalam semua bulan sepanjang tahun. Allah kemudian memilih 4 dari bulan-bulan yang ada dan menjadikannya sebagai bulan haram. Allah menekankan keharamannya, menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar dan menjadikan pahala amal salih yang dikerjakan di dalamnya juga lebih besar. Allah juga menjadikan bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bulan haji. Sebagian berpendapat bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Itu pula yang dikatakan Ibnu Umar. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah secara keseluruhan. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar, Tawus, Mujahid, dan Qatadah. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Tadi sudah kami singgung bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah merupakan salah satu musim kebaikan yang sangat utama. Sejumlah keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. 1. Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, demi fajar dan malam yang 10. Quran Surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dan malam yang 10 adalah 10 malam pertama dari Zulhijjah. Imam Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengannya adalah 10 malam dari Zulhijjah. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan lebih dari satu ulama salaf dan khalaf. Inilah pendapat yang benar. Dalam ayat ini, terdapat penjelasan tentang keagungan 10 malam tersebut. Karena Allah tidak bersumpah kecuali sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap sesuatu yang menjadi sarana untuk bersumpah. 2. 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari paling utama di dunia ini. Hal ini sebagaimana dalam hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang paling utama di dunia ini. Ditanyakan kepada beliau, tidak pula sebanding dengan berjihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula sebanding dengannya jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang wajahnya tersungkur ke tanah gugur syahid. Hadits riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. 3. Amal salih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keunikan dalam hal keutamaan dan penerimaan. Hal ini sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari keduanya itu, yaitu dia gugur syahid dan hartanya lenyap. Hadits riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, seluruh amal salih dilipat gandakan pahalanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tanpa ada perkecualian sama sekali di dalamnya. 4. Pada bulan Zulhijjah terdapat hari nahar, hari raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar saat Idul Adha dan Yaumul Qurri hari pertama tasyrik, yaitu 11 Zulhijjah. Amalan sunnah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila sedemikian agungnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lantas amal apa sajakah yang sebaiknya dilakukan? Adakah pengkhususan pada amal-amal tertentu untuk 10 hari ini? Jawabannya adalah bahwa amal salih di hari-hari yang utama ini tidak dibatasi dan tidak dikhususkan dengan ibadah-ibadah tertentu sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Sebagian amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin pada hari-hari yang agung ini adalah 1. Taubat nasuha. Taubat nasuha adalah amalan yang agung. Bila berpadu dengan amal yang utama dengan waktu yang utama, maka ini merupakan pintu kemenangan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal yang saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Qasas ayat 67. 2. Haji dan umroh. Sekedar mengingatkan bahwa pahala ibadah haji yang mabrur adalah surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dari satu umroh ke umroh lainnya, itu akan menjadi kafarah atau penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadits riwayat Al-Bukhari 1773 dan Muslim 1349 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3. Berpuasa selama 9 hari pertama atau semampunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan puasa
pada tanggal 9 Zulhijjah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya dari salah satu istri Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dan hari Asyura dan 3 hari setiap bulan. Oleh karenanya, banyak ulama menganjurkan untuk berpuasa pada 9 hari pertama ini. Imam Nawawi berkata tentang puasa pada 10 hari pertama Zulhijjah, bahwa puasa dianjurkan dengan amat sangat di hari-hari ini. 4. Mengucapkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih dan membacanya dengan suara keras di masjid-masjid, rumah-rumah, jalanan dan setiap tempat yang diperbolehkan untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Para lelaki membacanya dengan suara keras, sedangkan para wanita membacanya dengan perlahan, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. 5. Menyembelih binatang kurban. Amal ini termasuk salah satu paling agung untuk bertakarub kepada Allah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tentu saja bagi yang mampu melakukannya. 6. Sedekah. Bersedekah kepada sesama setiap hari di 10 hari pertama Zulhijjah ini meskipun sedikit nilainya. 7. Salat jamaah dan qiyamul lail. Hendaklah kaum muslimin bersemangat dalam melaksanakan salat berjamaah dengan berusaha untuk tidak tertinggal takbiratul ihram. Kemudian melaksanakan salat sunnah rawatib dan nawafil yang bersifat mutlak, bersegera untuk salat, menunggu salat setelahnya, dan tidak melalaikan qiyamul lail. 8. Membaca Al-Quran. Hendaklah berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam 10 hari itu, meskipun hanya sekali. Caranya, dengan meluangkan waktu khusus setiap harinya 3 juz saja. Setiap 1 juz hanya membutuhkan waktu 40 menit bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran. Sehingga hanya butuh waktu total per hari adalah 3 kali 40 menit, yaitu 120 menit atau 2 jam saja. Ini tidak berat karena hanya setahun sekali. Hanya butuh komitmen lebih untuk menjalankannya. Puasa 9 Zulhijjah. Ma'asyiru muslimin rahimakumullah. Pada setiap tanggal 9 Zulhijjah kaum muslimin yang tidak sedang wukuf di Arafah disunahkan untuk melaksanakan puasa. Puasa ini dikenal dengan puasa Arafah. Yang perlu dipahami, puasa Arafah itu tidak terkait dengan wukuf di Arafah namun terkait dengan tanggal 9 Zulhijjah. Yang menjadi bukti terkuat masalah ini adalah kesepakatan para ulama bahwa puasa Arafah disyariatkan lebih dahulu daripada wukuf di Arafah. Puasa Arafah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sedangkan wukuf di Arafah disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi, selama kurun tahun kedua hingga 5 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah melaksanakan puasa Arafah meskipun belum ada jamaah haji yang wukuf di Arafah karena haji belum disyariatkan. Ini perlu diketahui karena masih ada sebagian dari kaum muslimin yang salah memahami bahwa puasa Arafah itu terkait dengan wukuf di Arafah. Sehingga pernah terjadi suatu kali jamaah haji di Saudi sedang wukuf di Arafah, namun di Indonesia berdasarkan hasil ruqyah Kementerian Agama, hari tersebut di Indonesia masih tanggal 8 Zulhijjah. Ini terjadi pada tahun ini. Sebagian dari kaum muslimin kebingungan karena mereka tidak mengetahui sejarah pensyariatan puasa Arafah dan haji. Semoga saja penjelasan ini bisa menghilangkan salah paham tersebut. Keutamaan puasa 9 Zulhijjah. Jamaah rahimakumullah. Dalam khutbah ini, kami hendak mengingatkan kembali tentang keutamaan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Pengingatan ini penting agar kaum muslimin tidak mengabaikan momentum penting dan sangat besar keutamaannya yang hanya hadir setahun sekali. Sungguh sangat disayangkan bila kesempatan emas yang Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya itu lewat begitu saja tanpa mendapatkan perhatian sedikit pun dari umat yang beriman kepadanya. Bila itu terjadi, sungguh benar-benar kelalaian yang sangat nyata.
Keutamaan puasa Arafah dijelaskan dalam sejumlah hadits. Di antaranya adalah hadits berikut, yang artinya, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah menghapus dosa-dosa kecil pada 1 tahun yang lalu dan pada 1 tahun yang akan datang. Hadits riwayat Muslim. Dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi. Mereka berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa puasa pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, hari Asyura, dan 3 hari di setiap bulan. Hadits riwayat Abu Dawud. Hafsah radhiyallahu anha berkata, 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puasa Asyura, puasa Al-Asyru dalam kurung 10 hari bulan pertama Zulhijjah, puasa 3 hari dalam sebulan dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadits riwayat An-Nasai. Demikian penjelasan tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan apa saja yang perlu dilakukan di 10 hari pertamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya untuk bisa memanfaatkan secara maksimal musim-musim kebaikan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Silahkan subscribe, like, dan share